Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film The Monkey King 3 tahun 2018. Film ini merupakan lanjutan dari The Monkey King 2, yang sebelumnya Biksu Tong menjadi batu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan rombongan Biksu Tong yang melanjutkan perjalanan mereka menuju barat. Di sini Biksu Tong telah lahir kembali dari batu yang sebelumnya ia sempat mati. Di sini mereka nampak menyusuri sungai dengan menggunakan perahu. Setelah melihat monyet yang lagi bucin, Biksu Tong menjelaskan jika setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan. Mendengar itu, Wuching pun berkata kepada gurunya, bagaimana jika sang guru yang merupakan seorang biksu juga menemukan pasangan? Apa yang akan ia lakukan? Biksu Tong pun menjadi bingung, dan membuka kitabnya untuk mencari jawabannya. Setelah cukup lama mengarungi sungai, mereka pun tiba di suatu tempat yang keramat, di mana tempat itu memiliki penunggunya. Merasa tak terima jika ada makhluk lain yang berani melewati wilayahnya, makhluk itu pun ngamuk berubah menjadi ikan raksasa menyerang rombongan Biksu Tong. Wukong yang sangat sakti, lantas turun tangan untuk mengalahkan monster itu. Dengan tidak terduga, ternyata monster itu sangat kuat, di mana Wukong dibuat kewalahan olehnya. Mereka pun bergabung untuk melindungi sang guru, sembari menghindari monster laut itu. Setelah tiba di suatu tempat, mereka tanpa sengaja menembus sebuah portal yang mengirim mereka ke kerajaan wanita. Pada saat jatuh itu, Biksu Tong tak sengaja bertemu dengan mantan saya. Karena kejatuhan batu besar, wanita itu pun ikut jatuh bersama dengan Biksu Tong. Tak lama kemudian, datanglah rusa putih peliharaan si wanita, yang langsung bergegas menyelamatkan tuannya. Sedangkan Biksu Tong sendiri nyawanya masih dalam bahaya. Wukong yang telah tiba duluan, langsung terbang untuk menyelamatkan sang guru dari maut. Tak lama kemudian wanita itu pun datang kembali menemui mereka. Dengan rasa keheranan, wanita itu bertanya apakah mereka seorang pria. Setelah Biksu Tong menjelaskan jika mereka adalah pria tulen, wanita itu nampak senang, dan segera pergi dari sana dengan rasa gembira. Tak lama kemudian ia pun tiba di sebuah kerajaan. Dan faktanya ternyata wanita itu adalah seorang ratu di sana. Ia langsung menceritakan tentang apa yang baru saja ia temui di hutan. Dirinya merasa takjub, karena baru pertama kali melihat seorang pria selama hidupnya di kerajaan wanita. Tak ingin penasaran mereka lebih dalam, akhirnya sang ratu menyuruh para pengawalnya untuk membuka kertas ramalan tentang pria. Setelah membaca ramalan itu, mereka terkejut setelah membaca jika pria adalah seorang racun yang sangat berbahaya. Akan tetapi kertas itu memiliki bagian yang hilang, sehingga membuat sang ratu menjadi bimbang. Di tengah gundah gulana itu, datanglah sang Ibu Suri yang melanjutkan isi dari ramalan sesuai yang ia ketahui. Ibu Suri berkata jika pria adalah racun mematikan yang tidak memiliki penawarnya. Mereka mempunyai mulut manis penebar janji palsu, hingga mencapai tujuannya untuk membuat si wanita hamil. Bukannya bertanggung jawab, mereka malah pergi meninggalkan wanitanya untuk berjuang sendiri dalam merawat anaknya. Ibu Suri pun mewanti-wanti mereka. Apabila bertemu dengan pria, maka harus dibunuh, agar bisa terhindar dari bencana yang ia ceritakan sebelumnya. Balik lagi ke rombongan Biksu Tong yang sedang bingung mencari arah jalan yang pasti menuju ke barat. Tanpa disadari, ternyata Patkai mencar dari rombongan, untuk mengintip para wanita yang sedang mandi. Tak lama kemudian datanglah para pasukan dari kerajaan wanita yang mengepung mereka. Pada saat Wukong akan menghabisi mereka semua, Biksu Tong melarangnya menggunakan cara kekerasan. Baru saja berucap satu kata, Biksu Tong langsung dihantam hingga pingsan. Seperti hewan buruan, mereka dikurung dalam jeruji besi untuk dibawa ke kerajaan. Melihat jika semua orang di sana para wanita, mereka pun akhirnya menyadari jika tempat ini merupakan kerajaan wanita. Setibanya di tempat pelabuhan, mereka pun dibawa menuju istana untuk menemui sang ratu. Setelah sang ratu berbalik arah, mereka pun menyadari jika sang ratu adalah wanita yang dulu bertemu di hutan. Lalu datanglah tetua kerajaan yang membawa
dan menunjukkan sebuah kertas ramalan dari leluhur mereka. Di kertas itu menunjukkan jika kedatangan Biksu Tong bersama murid-muridnya sudah ditakdirkan akan membawa bencana dan kehancuran bagi kerajaan wanita. Untuk menghindari hal buruk itu, maka jalan satu-satunya dengan membunuh mereka semua. Pada saat mereka akan dibawa untuk langsung dieksekusi, sang ratu menahan mereka, karena ia akan menginterogasinya terlebih dahulu. Mendengar hal itu, jelas Wukong geram, dan akan beraksi menghabisi mereka semua. Namun di sana Biksu Tong melarang Wukong untuk melakukan itu. Singkat cerita malam pun tiba, di mana mereka dikurung dalam penjara untuk persiapan dieksekusi esok hari. Di sana Wukong menawarkan Biksu Tong untuk ia menghancurkan penjara itu. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Biksu Tong setuju, dan menyuruh Wukong untuk mengerahkan kekuatannya kabur dari sana. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan sang ratu yang ditemani keempat pengawalnya menuju penjara untuk menginterogasi rombongan Biksu Tong. Setelah Wukong berhasil membawa rombongannya kabur, ia terkejut ternyata kerajaan itu dilapisi perisai yang sangat kuat. Setelah berulang kali mencoba, akhirnya Wukong menyerah, dan mengajak kembali lagi ke penjara untuk memikirkan rencana selanjutnya. Setelah mereka berhasil masuk lagi, sang ratu bersama pasukannya kembali sadar dari pingsannya. Di sini sang ratu tak mengetahui jika yang membuat mereka pingsan sebelumnya adalah rombongan Biksu Tong, sehingga ia melanjutkan misinya untuk menginterogasi. Sang ratu bertanya, apakah mereka laki-laki yang jahat seperti yang tertulis di buku leluhur? Setelah Biksu Tong meyakinkan jika mereka tidak jahat, alhasil sang ratu jatuh hati, dan mengajak Biksu Tong untuk menikah dengannya. Namun di sini Biksu Tong menjelaskan secara halus, jika ia merupakan seorang biksu, yang memiliki tugas penting mengambil kitab suci di barat, untuk menghapuskan penderitaan umat manusia. Mendengar itu, sang ratu pun tak memaksa, dan berjanji akan membantu biksu keluar dari sini. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana Biksu Tong bersama ketiga anak buahnya terikat di tiang untuk dieksekusi. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Suri, menjadi seorang pria adalah kejahatan yang sangat besar, sehingga hukuman mati adalah yang paling tepat menurutnya. Di sisi lain, ternyata ada sang ratu yang menyamar menjadi Algojo untuk mengalihkan perhatian, agar para anak buahnya bisa mengganti anak panah Algojo dengan anak panah yang tumpul. Tidak itu saja, sang ratu juga menyuruh mereka untuk berpura-pura mati, dan mengajak mereka bertemu di bawah kaki gunung untuk mencari cara keluar dari kerajaan wanita. Namun ketika giliran Biksu Tong, ia tak mau berpura-pura mati, karena ia tak ingin berbohong. Dengan cepat, Wu Qing langsung menghantam pipi Biksu Tong dengan menggunakan batu. Sialnya bagi Patkai, di mana anak panahnya diganti dengan anak panah jumbo dan besar. Patkai pun bertanya, kenapa dirinya lain sendiri. Ibu Suri pun menjelaskan jika menjadi seorang pria memang kesalahan besar, namun menjadi pria jelek, itu kesalahannya berlipat-lipat ganda. Walaupun Patkai dihantam puluhan anak panah, namun di sini ia tak bisa mati begitu saja, karena ia adalah seorang siluman, sehingga dirinya tak bisa mati semudah itu. Setelah yakin jika mereka sudah tewas, Ibu Suri menyuruh prajurit untuk membuang mayat mereka ke tebing. Setelah rencananya berhasil, sang ratu langsung menyuruh para prajurit untuk membawa rombongan Biksu Tong ke goa bawah kaki gunung, karena di sana merupakan tempat keramat, sehingga orang lain tak bisa sembarang masuk. Setelah mereka sadar, sang ratu langsung menjelaskan jika dirinya juga tidak mengetahui cara keluar dari kerajaan wanita. Karena semenjak ia dilahirkan, ia tak pernah melihat pria, dan juga para penduduk kerajaan yang mencoba keluar dari sini. Apapun penjelasan mereka, Wukong tak peduli, karena ia yakin pasti ada cara untuk bisa keluar dari sini. Wukong pun mengajak mereka untuk mencari sisa kertas ramalan yang hilang di dalam gua itu. Ia meyakini jika di sisa potongan kertas ramalan, pasti ada cara untuk bisa keluar dari sini. Setelah cukup lama mencari-cari, akhirnya Wukong berhasil menemukannya di dalam sela-sela patung kepala Ibu Suri. Secara tidak terduga, ternyata kertas itu hidup, dan bisa berlari-lari untuk mempermainkan mereka. Akibat mereka terlalu ribut, membuat para binatang raksasa penunggu gua itu terbangun, dan menyerang mereka. Wukong bersama Patkai dan Wu Qing, dengan dibantu oleh prajurit sang ratu, mencoba melawan mereka dengan segala kemampuan. Tidak hanya tangguh,
Ternyata binatang itu sangat keras, hingga membuat mereka kesulitan membunuhnya. Setelah cukup lama main kejar-kejaran, akhirnya sang ratu berhasil menangkap si kertas. Walaupun begitu, si kertas tak mau menyerah, dan membuang tulisannya ke dalam sumur mata air di sana. Secara refleks, Biksu Tong bersama Wu Qing dan Pat Kai nyebur ke dalam sumur itu untuk menyelamatkan tulisannya. Setelah berhasil menyelamatkan tulisannya, mereka membacanya. Berdasarkan dari tulisan di buku itu, ia menjelaskan jika ingin keluar dari kerajaan wanita, maka orang tersebut harus bisa memahami apa artinya cinta. Mendengar itu, mereka pun bingung karena tak tahu apa artinya. Kemudian salah satu prajurit berkata jika ia pernah mendengar kisah percintaan di kerajaan wanita. Beberapa tahun lalu, ada seorang wanita cantik yang penasaran dengan apa yang ada di luar dinding kerajaan wanita. Ia menyentuh, dan secara kebetulan di luar ada pria monster laut yang bisa melihat dirinya. Mereka pun saling berkomunikasi lewat perasaan. Dan tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka berdua. Hari demi hari si wanita selalu datang ke lokasi untuk menemui pujaan hatinya. Namun suatu ketika, ada urusan yang membuat si wanita tak bisa lagi melanjutkan hubungan mereka. Ia pun meninggalkan pria laut, sehingga membuatnya sangat sedih dan hancur. Walaupun begitu, ia terus menunggu kedatangan si wanita di tempat mereka pertama kali bertemu. Seiring waktu berjalan, tidak diketahui pasti bagaimana akhir kisah cinta mereka berdua. Tiba-tiba, Biksu Tong bersama Pat Kai dan Wu Qing, perutnya mengalami pembesaran layaknya wanita hamil. Dan faktanya, ternyata mereka benar-benar hamil, akibat tidak sengaja meminum air sumur sebelumnya. Diketahui ternyata air di sumur itu adalah mata air ibu dan anak. Itulah sebabnya orang di kerajaan wanita ini bisa hamil, walaupun tidak adanya laki-laki di kerajaan mereka. Karena Wukong tidak meminum air itu, maka hanya dirinya lah yang selamat dari kehamilan. Karena mereka seorang pria, Biksu Tong pun merasa panik, dan menyuruh Wukong untuk mencari solusi bagi mereka. Karena menurut penjelasan dari sang ratu, mereka hanya butuh 9 hari saja untuk bisa melahirkan. Di sela-sela kepanikan itu, salah satu prajurit berkata jika di kerajaan wanita juga memiliki air penggugur kandungan. Setelah diberitahu tempat untuk mendapatkannya, Wukong dengan segera pergi ke lokasi untuk mengambilnya. Di sana Wukong menemui orang petapa Goa yang tahu soal air keguguran. Setelah orang itu berbalik, ternyata dia adalah seorang banci kaleng. Setelah mendengar maksud dan tujuan Wukong ke sini, sang petapa menjelaskan jika ingin mengambil mata air keguguran, dibutuhkan waktu yang sangat lama hingga ratusan tahun lamanya. Balik lagi ke Biksu Tong yang sangat sedih dan tidak terima jika ia akan mempunyai anak, karena tugasnya masih ada untuk mengambil kitab suci di barat. Sang ratu pun menjelaskan secara perlahan, jika hamil bukanlah dosa besar, karena jika sang biksu menggugurkannya, itu sama saja ia membunuh manusia. Karena bagaimanapun juga, bayi di janin sang biksu pun berhak untuk hidup. Mendengar ceramah itu, akhirnya Biksu Tong perlahan bisa menerima takdir, dan akan melahirkan hingga merawat bayinya. Balik lagi ke Wukong yang mendapat saran dari petapa, jika ia ingin mendapatkan air itu secara cepat, maka Wukong harus bisa menceritakan artinya cinta yang murni. Wukong yang tak tahu apa-apa soal cinta, akhirnya masa bodoh dengan perkataan sang petapa. Yang ia tahu hanyalah kisah dirinya sendiri, yang dulu sangatlah kacau sebelum bertemu dengan Biksu Tong. Setelah ia diangkat sebagai murid, perlahan hidupnya berubah menjadi orang yang lebih baik. Ia juga rela menemani sang biksu berjalan secara perlahan dengan kaki untuk mengambil kitab suci di barat. Mendengar kisah itu, alhasil sang petapa menjadi terharu, dan menganggap jika itu adalah kisah cinta yang murni dan tulus. Ia pun menangis, dan menampung air matanya untuk diberikan kepada Wukong. Dan faktanya ternyata air penggugur itu adalah air mata sang petapa itu sendiri. Setelah mendapatkan airnya, Wukong dengan segera balik ke goa untuk memberikan air itu kepada rombongannya. Setibanya di sana, Wukong mendapatkan fakta yang membagongkan, di mana Biksu Tong bersama Pat Kai dan Wu Qing telah menerima kehamilannya, dan tidak butuh air penggugur itu. Karena Biksu Tong mempunyai misi yang suci, akhirnya Wukong nekat menghentikan waktu untuk meneteskan air keguguran itu secara diam-diam ke mulut mereka. Wukong melakukan itu karena menyadari jika keputusan gurunya itu adalah salah, mengingat jika sang guru memiliki misi yang suci. Setelah Wukong menghentikan sihirnya, perut mereka telah gugur, dan kembali pulih ke semula. Melihat itu, tiba-tiba Biksu Tong merasa sedih karena tak terima janinnya hilang. Untuk menghilangkan sedihnya,
Biksu Tong menyalin kitab di tanah dengan menggunakan ranting. Karena sedari kecil, ia selalu melakukan itu untuk meredam rasa amarah. Melihat itu, sang ratu pun jadi penasaran, dan ikut Biksu Tong menyalin kitab di tanah. Setelah cukup lama, tak terasa mereka telah menulis sampai di Kertapati Palembang. Dari belakang, ternyata sudah ada Ibu Suri bersama prajuritnya memergoki mereka. Mengetahui jika Biksu Tong berpura-pura mati, Ibu Suri pun kembali menangkapnya. Ia menyuruh prajuritnya untuk membawa Biksu Tong ke tepi laut yang tak berujung. Tanpa rasa ampun, ia menghanyutkan Biksu Tong ke tengah laut agar tidak bisa kembali lagi. Sang ratu yang mengetahui rencana Ibu Suri pun langsung memacu rusa putihnya untuk menyelamatkan Biksu Tong. Setibanya di laut, sang ratu terkejut melihat jika ia terlambat, karena Biksu Tong telah dihanyutkan. Karena tak bisa melawan kehendak Ibu Suri, sang ratu akhirnya dengan nekat mengejar Biksu Tong untuk ikut hanyut bersamanya. Ibu Suri yang melihat itu, hanya bisa sedih menyesali perbuatannya, yang berakibat membuat penerus kerajaan wanita hilang di telan lautan tak berujung. Benar saja, ternyata di sini Biksu Tong bersama sang ratu telah tiba di tengah laut yang dipenuhi kabut asap, hingga membuat mereka tidak bisa melihat keadaan sekitar, dan susah untuk mencari arah untuk kembali. Balik lagi ke Wukong yang masih dalam gua. Di sini mereka tidak mengetahui jika sang guru telah hilang di telan lautan. Tak lama kemudian datanglah Ibu Suri yang menemuinya. Bukan bermaksud untuk menangkap, melainkan memohon dari Wukong agar bisa membawa kembali sang ratu yang kini ikut hanyut bersama Biksu Tong. Mendengar itu, dengan cepat Wukong terbang keluar untuk mencari gurunya. Walaupun menggunakan kekuatan mata batin, Wukong masih saja tidak bisa melihat keberadaan sang guru, karena di sana terdapat kabut asap yang sangat tebal. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana Biksu Tong bersama sang ratu kini masih terombang-ambing di tengah laut. Walaupun kabut asap sudah hilang, akan tetapi mereka tidak bisa melihat daratan. Sang ratu pun kini mulai merasakan lapar dan haus, karena ia juga merupakan seorang manusia biasa. Biksu Tong yang kasihan, lantas ia pun dengan ikhlas membiarkan tangannya untuk dimakan oleh sang ratu. Karena kebaikan Biksu Tong, membuat sang ratu makin cinta dengannya. Ia pun menolak untuk memakan, dan rela jika mereka akan mati bersama. Setelah cukup lama dihantam oleh badai yang ganas, mereka pun kini tiba di daratan yang menuju pintu keluar dari kerajaan wanita. Dan benar saja, ternyata ramalan di buku kertas sebelumnya tepat. Karena cinta yang tulus antara sang ratu dengan Biksu Tong, membuat gerbang keluar kerajaan wanita menjadi terbuka. Melihat gerbang keluar terlalu mencolok, akhirnya Wukong berhasil menemukan keberadaan gurunya. Wukong pun langsung mematahkan rantau yang membelenggu Biksu Tong, lalu mengajaknya untuk segera pergi dari sana. Tiba-tiba Biksu Tong berbalik melihat ke arah sang ratu. Karena telah merasakan cinta dengannya, akhirnya Biksu Tong pun mengajak sang ratu untuk ikut bersamanya pergi dari sini. Namun pada saat sang ratu hendak melangkah keluar, ternyata ada sebuah perisai yang menghalangi dirinya untuk tidak bisa pergi dari kerajaan wanita. Sang ratu yang nekat untuk ikut dengan Biksu Tong, lantas memaksakan menerobos perisai itu. Karena memaksa melawan takdir dari kerajaan wanita, alhasil semua benda yang berada di lingkaran kerajaan menjadi batu. Termasuk juga dengan sang ratu bersama yang lainnya. Melihat itu, secara refleks Biksu Tong langsung memeluk sang ratu, hingga membuat semua keadaan menjadi semula. Di sisi lain, penunggu laut yang melihat gerbang kerajaan wanita terbuka, langsung bergegas masuk untuk mencari pujaan hatinya dulu. Dari sini terungkaplah fakta. Ternyata wanita yang menjalin kasih dengan penunggu laut dahulu, itu adalah Ibu Suri sendiri. Dahulu ia memutuskan hubungan dengan penunggu laut, karena terikat oleh kerajaan wanita untuk menyiapkan diri menjadi penerus ratu selanjutnya. Sedangkan Biksu Tong bersama kelompoknya memutuskan untuk tidak pergi, sebelum sang ratu kembali sadar dari komanya. Tak lama kemudian datanglah Dewi Kuan Yin yang memberikan pencerahan kepada Biksu Tong untuk masalah yang ia hadapi sekarang ini. Singkat cerita malam pun tiba, di mana Ibu Suri bersama prajuritnya memanjatkan doa khusus untuk meminta kesembuhan sang ratu. Tak lama kemudian datanglah penunggu laut yang menemuinya. Di sana Ibu Suri merasa terharu, karena sang pujaan hati masih sangat mencintainya walaupun harus menunggu puluhan tahun. Walaupun begitu, Ibu Suri tetap tidak bisa melanjutkan hubungan mereka,
Karena ia masih ada tanggung jawab untuk membimbing sang ratu memimpin kerajaan wanita, penunggu laut yang sangat marah akan keputusan dari Ibu Suri, lantas berniat untuk membunuh sang ratu yang dianggap sebagai penghalang kisah cintanya. Beruntung di sana ada Wukong yang dengan sigap menyelamatkan sang guru, karena ia juga ada di samping sang ratu. Wukong mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menandingi penunggu laut yang sangat emosional. Di sana Wukong sangat kewalahan, di mana ia harus menyelamatkan para prajurit yang disandra dengan pusaran air yang sangat besar. Setelah semua orang tenggelam, Biksu Tong meminta bantuan dari Sang Buddha Agung untuk menyelamatkan semua orang. Setelah berhasil menyelamatkan semua orang, Buddha Agung juga meredam kekuatan penunggu laut untuk ia cabut nyawanya. Walaupun begitu, Sang Buddha tidak membiarkannya punah, melainkan memberinya kesempatan untuk bereinkarnasi menjadi manusia di kehidupan selanjutnya. Setelah kerajaan wanita porak-poranda, kini situasi mulai membaik, dan kerajaan wanita perlahan menjalani pemulihan. Setelah sang ratu kembali sehat, kini ia mengantar rombongan Biksu Tong untuk keluar dari kerajaan wanita, untuk kembali mengemban misi ke barat mengambil kitab suci. Sedangkan sang ratu harus kuat menerima takdir kehilangan cinta pertamanya. Karena bagaimanapun juga, ia memiliki tanggung jawab untuk memimpin kerajaan ini di masa depan. Setelah rombongan Biksu Tong keluar dari sana, perlahan pintu kerajaan kembali menghilang. Biksu Tong bersama rombongannya pun kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk mengambil kitab suci di barat, dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film The Monkey King 3 tahun 2018. Sekian cerita dari saya, salam pempetelok.